WNI, gimana caranya? Di mana Buya tinggal? Saya bilang saya di Gang Buntu Mas Bobi. Oke, siapa yang bisa jemput saya? Kenapa Mas Bobi? Saya tunanetra. Subhanallah, kaget. Ada tunanetra Pak yang biasa kerjaan tukang pulsa, Ustaz. Ini nanya bisnis, keren gak Ustaz? Saat itu saya telepon dua orang lelaki. Pertama bernama Sudirman Hartono. Yang saya telepon ini ada seseorang minta dijemput dan ingin belajar tentang bisnis. Dia bilang saya nggak bisa, saya lagi jauh dari posisi. Oke, saya telepon lagi. Namanya Ahmad Saputra. Saya telepon, Ustadz, antum bisa jemput ini? Oh siap Buya. Nih, patuh pada mentor nih. Dia jemput, datang ke rumah. Subhanallah, dia nggak nanya obat matanya, Ustadz. Dia nanya gimana bisnisnya, coba bayangkan. Sekarang omsetnya 200 juta, dia tidur aja di rumah Ibu. Insya Allah 2 juta masuk ke rekeningnya. Walaupun bonusnya, LED-nya pasti lebih gede. Artinya dia hari ini dengan kepangkatan terakhir kalau nggak salah saya senior director, tapi dia buta Ibu. Ada di sini sudah 5 tahun nggak buta, nggak ede juga. Ya umpama aja nih kayak, ya bukan Bu Biba, bukan itu yang di situ sudah. Ya, ya nggak ada niat nyinggung gitu ya, tempat lain. Ya, iya kan? Iya saya kasih beredangin ya daripada dengan marah. Nah ternyata subhanallah Bu. Jadi kalau ada hari ini ganteng dia, cantik dia, lengkap semuanya, tak juga berhasil. Jangan salahkan lagi lah bunda mengandung. Udah pas lah ya dari itu. Ya. Gitu Kak ya. Udah. Subhanallah. Apa kabar? Kadang-kadang bingung, gimana cara jualan? Kok gimana jualan? Yang dibenahi itu adalah network adalah membangun pasar. Ingat baik-baik Bu, bisnis yang kalau network ini kan jaringan, ya. Bisnis network ini membangun pasar. Kalau pasar sudah terbangun, pasti terjadi transaksi. Ustadz masih ingat bagaimana proses hijrah muhajirin ke Madinah? Saat itu penguasa Madinah adalah orang-orang Yahudi. Subhanallah Ibu. Orang Yahudi memang dari dulu dia penguasa pasar. Ecek-eceknya kalau sekarang ini ada U lah. Ya. U ujungnya leper gitu ya. Ya, uni itu bahasa Minangnya kakak. Uni. Jadi kalau uni leper tuh artinya kakak yang penyakit leper gitu ya. Ya. Nah, teman-teman yang berbahagia, sampai di Madinah, kaum muhajirin yang punya mental berniaga ini mencari jalan keluar gimana supaya ada pasar khusus muslim. Subhanallah, kaum Ansor ini pada juragan tanah menghibahkan tanahnya. Kemudian Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawan membentuk pasar. Apakah berjalan mulus? Tidak Bapak sekalian. 4 tahun lamanya pasar dibentuk. Tapi ingat, setelah terbentuk pasar akan terjadi apa? Transaksi. Nah, bisnis network membentuk pasar. Apa pasarnya Bu? Rekrutmen. Itulah pasar Bapak Ibu sekalian. Jangan bingung mikirkan, nanti gimana Bu ya kalau dia nggak make lagi. Tugas kita membentuk pasar. Selagi kita memiliki daya tahan membentuk pasar, maka insya Allah akan terbentuk pasar-pasar yang fanatik. Itu rumusnya. Tapi kalau Bapak Ibu menghentikan rekrutmen, menghentikan PCA, otomatis pasar yang ada tergerus lama-lama. Ini setiap tanggal 3 Ustadz PD kali buka AFO. Berapa bonus boy? Ada hilal APO. Rekrutmen nggak ada. Dari mana lah APO tadi hasilnya gede? Allah cuma 300.000 bonusku. Yalah 300.000. Oh cuma ditengok aja HNI-nya bukan dikerjakan. Alhamdulillah. Maka di situ 18% action. Artinya selling out terjadi akibat daripada action. Wasilahnya membangun attitude yang benar. Makanya ketika 4 tahun kaum muslimin membentuk pasar di Madinah, pasarnya nggak jalan-jalan. Jalan di tempat udah jual harganya miring pun, udah miring kalaupun harganya. Tapi nggak ada yang beli juga. Orang tetap belanjanya ke Yahudi. Rasulullah, para sahabat mengeluh, kenapa kaum muslimin kok juga nggak mau belanja di pasarnya kaum muslimin?
Apa yang terjadi? Nabi SAW tidak menjawab. Beliau langsung berjalan di tengah pasar kaum muslimin. Kemudian dia lihat ada seorang pedagang jangkung. Kemudian ada pembeli yang berbadan pendek. Bayangkan Bu, satu nengok ke bawah, satu nengok ke atas. Enak gak kira-kira Ustaz? Tak enak. Nabi SAW kemudian menepuk bahu si pedagang, kemudian memberikan isyarat agar menyamakan ya wajahnya dengan wajah si pembeli. Inilah namanya ikramul muslimin, Ibu. Makanya kalau ada pedagang nggak bisa senyum, Ibu nggak usah dagang. Ibu kalau nggak bisa senyum nggak usah dagang. Ya. Pulang aja Ibu tidur. Ya. Pedagang harus bisa senyum, ramah. Makanya kaum muslimin itu kalau dia mau keluar rumah lagi banyak masalah dan tidak bisa tersenyum, nggak usah keluar rumah. Karena karakter kaum muslimin itu apa, Ustaz? Tabasum, ya ceria saja. Ceria. Senyum, ketemu orang senyum, senyum. Ya, biarlah hati menangis. Apa yang penting senyum. Kalau mata menangis kan ketahuan sedihnya. Senyum itu adalah sedekah, ya. Sedekah paling istimewa itu senyum. Tak pakai modal ya Kak, senyum aja lah, modal bibir aja. Ayo Bu, 1, 2, 3 senyum. Tarik kiri kanan 1,5, tarik ke kiri setengah aja. 1, 2, 3. Itu senyum orang stroke. Baik, apa kabar Bapak Ibu? Jadi teman-teman yang berbahagia, sanggup menyenangkan bertransaksi. Ya, membangun pasar itu sungguh menyenangkan. Kenapa orang susah sekali berkembang di network ini? Karena pikirannya sumpek. Dia nafsu aja, orang ini harus gabung, harus gabung. Terus orang nggak gabung sedih dia. Palak kali udah guru agama, hijrah pun nggak mau. Kok profesi orang pula yang disalahkannya? Tugas kita sebagai mitra HNI adalah bersyiar. Pertama memakai, habis itu mengajak. Menceritakan, kemudian namanya kita mengajak. Kalau diajak ada yang mau, ada yang. Terus kalau nggak mau kenapa kita stres? Senyum aja lah. Makasih ya Wak, alhamdulillah Wak. Besok datang lagi. Wak, HMI Wak. Yo katanya. Nah yang kelima kali mikir dia, sinilah, aku beli pasta gigi kesian kali kau nengok katanya. Nggak apa-apa Ustaz, pertama model kesian. Tapi insya Allah sudah dirasakan pakai gigi tadi, tumbuh gigi baru. Beli deh. Besok datang lagi, mana pasta gigimu? Kenapa? Tumbuh balik gigimu. Coba, ini kan keajaiban luar biasa. Tapi itu cerita bohong lah ya. Bukan cerita betul. Tapi kalau betul Ibu viralkan ya. Mana tahu dengan TGH tadi Ustaz, mudah balik orang tumbuh giginya. Sempat terjadi, tutup dokter gigi semuanya. Ya. Iya, baik, itu berbahagia. Inilah penting ya, 80% orang yang berhasil itu memang harus dibangun apa? Iya, attitude yang benar, yaitu punya kemauan yang kuat dan mimpi yang besar dengan cara kerja yang benar. Ya, cakep, cara kerja benar. Jadi kalau kita ingin berhasil, pertama pesan Buya adalah dalam tubuh manusia ini ada 3 bahagian. Pertama, ruh, jasad, akal. Apa Bu? Ruh, jasad,